Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kita ada di iNews Prime. Saya Latif Sregar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Baru saja kita mengikuti takbir virtual yang dihadiri juga oleh Presiden. Takbir tanpa turun ke jalan, karena saat ini kita tengah dilanda pandemi. Tetapi di Medan dan Padang, masjid terbesar di sana tetap akan melaksanakan sholat Idul Adha besok hari. Kita akan mendiskusikan cara agar perayaan Idul Adha tidak menjadi klaster baru pandemi. Tapi kita ke Pematang Siantar dulu. Di sana, penertiban pedagang kaki lima yang berdagang di lapangan Merdeka menimbulkan kericuhan. Inilah detik-detik saat pengendara motor yang sedang melintas di lapangan Merdeka Pematang Siantar, Sumatera Utara terlibat keributan dengan Satpol PP. Pengendara motor dan warga lainnya emosi dengan aksi penertiban yang digelar Satpol PP terhadap pedagang cilok di lapangan Merdeka. Menurut salah satu pedagang cilok, keributan bermula dari razia terhadap sejumlah pedagang. Ya awalnya kan itu dilempar-lempar temen kayaknya, dilempar sama batu katanya. Sama Satpol PP-nya? Iya. Kenapa kok dilempar? Ya jualan di sana. Oh, nggak boleh jualan. Nah, terus tindakan Satpol PP kan ini udah melebihi batas. Mau diangkat. Diangkat, terus ada pengendara motor keserempet juga di sini. Iya. Istri. Ya. Abang sebagai pedagang melihatnya bagaimana, Bang? Pantas nggak Satpol PP? Nggak pantas lah. Seharusnya harus gimana dulu, secara baik-baik, jangan dimasalahkan, berbesarkan masalah. Kini usai kejadian, warga dan pedagang lain berharap razia PPKM darurat diterapkan dengan pendekatan humanis. Di tengah rekan-rekannya sibuk menegakkan aturan PPKM, 7 anggota Satpol PP di ND Nusa Tenggara Timur asik berdansa dan minum miras. Ironisnya, mabuk-mabukan merayakan ulang tahun itu diadakan di kantor Satpol PP. 7 orang anggota Satpol PP di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur ini tengah asik berdansa. Mereka juga tengah berpesta miras tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Kejadian ini bertempat di kantor Satpol PP Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis pekan lalu. Video ini kemudian beredar di media sosial dan memantik amarah publik. Atas peristiwa tersebut, pelaksana tugas Kepala Satpol PP ND Eman Taji menyampaikan permohonan maaf, sedangkan 7 orang anggota Pol PP telah dihukum dengan diberikan pembinaan. Sementara kasus COVID-19 di NTT kemarin dalam sehari bertambah hingga 538 kasus. Kabupaten ND sendiri menyumbang 63 penambahan kasus. Ratusan orang mengambil paksa jenazah pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, Sumatera Utara. Keluarga menolak jenazah dimakamkan menggunakan protokol COVID-19. Ratusan warga desa Satahi, Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menggerebek Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing, Sibolga. Kedatangannya untuk mengambil jenazah kerabatnya Banjar Hutagalung yang meninggal dan dinyatakan positif COVID-19 berdasar hasil tes PCR. Pihak keluarga bersama-sama membawa jasadnya tanpa menggunakan sarung tangan maupun APD lengkap. Jenazah dimasukkan ke dalam mobil pribadi untuk langsung dimakamkan di desa Satahi Nauli. Postur tubuhnya yang tinggi sampai-sampai membuat kaki jenazah harus keluar dari jendela. Keluarga almarhum menolak jenazah dinyatakan positif dan dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Pihak Satpol PP tidak dapat berbuat apa-apa karena kalah jumlah dengan warga. Dan telah kita panggil Direktur Rumah Sakit supaya untuk benar-benar hati-hati
penanganannya, penyampaiannya juga hati-hati. Jangan asal bilang COVID, maunya sebelum meninggal udah disampaikan apa gejalanya. Jangan nanti udah meninggal baru positif COVID ini bilangnya. Orang kan ribut jadinya. Maunya masuk, adakan pemeriksaan, sampaikan. Menurut seorang warga yang ikut mengambil paksa jenazah, Banjar Hutagalung masuk rumah sakit pada 16 Juli lalu karena sakit. Namun saat meninggal dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Kita kembali ke ND Nusa Tenggara Timur untuk mengupdate situasi bagaimana nasib 7 anggota Satpol PP yang dibina karena mabuk saat bertugas. Kita akan berbincang dengan pelaksana tugas Kepala Satpol PP ND, Eman Taji. Pak Eman, selamat malam. Selamat malam Pak Eman. Ya, Pak Eman Taji. Oke, baik. Ada gangguan sambungan dengan Pak Eman Taji di ND NTT. 4 orang tewas dalam kecelakaan di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan yang kami sajikan khusus untuk Anda. Inilah detik-detik saat tim dari Polsek Padang Barat menciduk tersangka pencurian kantor Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat. Tersangka berhasil diringkus tanpa perlawanan. Dari penangkapan ini, petugas berhasil menciduk tersangka lainnya yang diduga sebagai otak pencurian. Dalam operasi ini, petugas menyita sejumlah barang elektronik hasil curian di Kelurahan Olo. Empat tewas di tempat saat sebuah truk tronton terlibat kecelakaan dengan minibus di jalur Pantura arah Tuban, Surabaya Minggu sore kemarin. Akibat kerasnya benturan, atap minibus terkelupas dan hancur. Peristiwa ini bermula saat minibus dari arah Lamongan menuju Tuban melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, minibus berpenumpang 8 orang ini berusaha mendahului sejumlah kendaraan di depannya. Naas dari arah berlawanan melaju truk tronton dan kecelakaan tidak terhindarkan. Usai menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, polisi menetapkan sopir minibus sebagai tersangka. Supirnya, ini supirnya, ya. 2 bus antar provinsi terlibat kecelakaan di tol Tangerang Merak kilometer 56, tepatnya di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Dalam video amatir, kedua bus rusak parah dan sejumlah penumpang terluka. Menurut salah satu penumpang, kecelakaan terjadi saat bus Arimbi yang sedang menurunkan penumpang ditabrak dari belakang oleh bus Murni. Diduga kecelakaan ini akibat bus Murni hilang kendali saat akan menyalip truk dengan kecepatan tinggi. Naas, bus Murni kehilangan kendali dan menabrak bus Arimbi. Wak mati kabeh. Sungai Begiharjo tercemar. Warga desa Bekti Harjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dihebohkan dengan air sungai yang tiba-tiba berubah menjadi putih. Diduga air sungai menjadi putih akibat gas yang bocor dari pabrik es batu. Selain menimbulkan bau menyengat, diduga gas juga menyebabkan ikan dan hewan penghuni sungai mati. Mengantisipasi kemarahan warga dan kebocoran susulan, operasional pabrik ditutup sementara. Tim pemulasaran PPSU Cipete Utara mengevakuasi jasad warga asing asal Korea dari kamarnya di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. WNA itu meninggal saat menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan berusia 68 tahun. Evakuasi WNA dari lantai 5 apartemen ini memakan waktu selama 15 menit.
PPKM darurat masih berlaku, namun sejumlah wilayah tetap akan menggelar salat Idul Adha besok. Kami akan mengulasnya bersama Ustadz Wijayanto dan Satgas Penanganan COVID-19 Jazuli Khalid Yanto. Selengkapnya setelah jeda yang berikut.